Mari kita sambut pembawa acara kita malam ini, Lavina Prasista dan Gunarto Hartanto. Halo. Selamat malam Bapak Ibu. Mana suaranya nih? Ada 1 juta kayaknya Pak Gun malam hari ini. Kan Selamat tahun baru 2021. Sinin Kuaile. Oke, udah lewat Pak Gun. Udah lewat. Udah lewat. Nah, tapi kali ini ya, kita spesial. baru pertama kali adakan LOP di tahun 2001. Nah, Betul. ini semangat baru dengan apa ya? Dengan pengharapan baru, semuanya baru deh pokoknya. Ya, kan gitu. tema kita juga baru. Apa itu? EFC 2021 level up. Level up. Beri tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan buat kita semua yang udah hadir malam hari ini di acara Grand LOPFC ini ya, Indonesia ya, khususnya Indonesia Nasional. Oke. Yes. Ini kayaknya ada 1 juta Pak Gun. 1 juta betul. Mana tepuk tangannya, suaranya mana? Coba kita tepuk tangan lagi. Ya, coba tes yang dari mana nih? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang dulu coba yang di sana. Sabang, ayo. 1, 2, 3. Suaranya mana? Oke. Yang tengah. Oke. Sebelah yang sana? Merauke. Iya. Ini kenceng banget suaranya nih ya. Tapi- Ada Cijuli kayaknya. Oh, salah ya. Tapi ini bener, teman-teman ini ditonton semua loh sama kita lagi share Facebook Live. Jadi Yes. sebenarnya yang hadir dalam Grand LOP malam hari ini banyak banget sebetulnya. Ada teman-teman kita yang Ya. menyaksikan lewat Facebook Live ya. Yang tidak bisa hadir malam hari ini menyaksikan langsung dari Facebook Live di kotanya masing-masing. Kotanya ya. masing-masing. Nah, malam hari ini ada acara apa? Ada urutan acaranya apa nih Pak Gun nih? Ya, nah ini malam hari ini spesial banget ya karena Ya. kita ada beberapa busido sengaja datang dari luar kota. Ini luar biasa malam hari ini dan Khusus- beberapa teman-teman leader yang lainnya juga dari berbagai kota datang ya. Jadi Yes. spesial malam hari ini. Biasanya yang datang banyak orang Jakarta tapi kali ini banyak orang luar kota. Betul, Iya, karena ini keren acara ya? spesial ya Pak Gun ya. Ini Sangat spesial. Grand LOP pertama di tahun 2021. Iya, karena AFC setiap tahun selalu meningkat gitu. Ya. Dan tahun ini pasti lebih besar daripada tahun yang lalu. Amin. Nah Pak Gun, Ya. kalau kita kan punya ciri khas EFC, FC singkatan dari apa? Apa itu, Lavina? Apa coba teman-teman F-nya? Family. Ya. Family artinya apa teman-teman? Keluarga. Nah kalau keluarga harusnya saling kenal. Iya. Setidaknya tahu ya kalau ketemu di lift, ketemu di jalan, oh ini keluarga EFC kita nih. Jadi kita senyumin, nggak diem-dieman aja ya. Pak? Nah, Bapak Ibu, yuk kita bangkit berdiri sebentar. Kita saling lihat aja kiri kanan. Ya, Say jadi- hi. nggak Lampu usah. bisa dinyalakan. Boleh dinyalakan? Iya. Karena kondisi sekarang tidak usah ada kontak fisik, Bapak Ibu ya. Nah, inilah Oke. keluarga-keluarga kita semua. Jadi boleh disapa depan belakang, say hi. Oke, malam semuanya. Malam semuanya. Selamat malam semuanya. Iya. Malam kok. Oke, seru banget. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Iya. Nah, kita Ya. Nah, malam hari ini kita mendapatkan satu kehormatan Betul. karena spesial akan kita tampilkan berikut ini seorang yang sangat luar biasa. berjasa juga membawa EFC ke Indonesia. Iya, Ya. karena ada beliaulah maka AFC ada di Indonesia. Dan kita ada di sini malam hari ini tentunya Pak Gun. Betul. Ya, siapa itu Pak Gun? Bapak Sama-sama kita panggil Bapak Ernest Prayudha. Oke, Pak Ernest kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa ya disimak ya. Nanti siapa tahu ada hadiah ya. Pak Ernest ini kayak Santa Claus. Jadi betul. mau bagi-bagi hadiah. Kali ini Pak Ernest mau bagi-bagi hadiah. Katanya Iya. sih ada mau bagi-bagi sensi suruh. Ya. Oke ya. Oke Pak Ernest. Silakan Pak Ernest. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Wah, saya jujur aja agak merinding tadi masuk sini. Udah lama banget kita nggak kumpul bareng gini ya teman-teman ya. Aduh, kok pada lemes sih? Tanya barang ya? Aduh.
Iya, ya kita tahu semua teman-teman ya. Eh, Iya, ya teman-teman, saya atas nama manajemen saya meminta maaf sekali lagi yang sedalam-dalamnya teman-teman, dari dasar hati saya yang paling dalam saya benar-benar minta maaf atas kendala barang ini teman-teman ya. Sangat sulit saya tahu perjuangan di bawah sana gitu. Saya juga banyak yang pribadi gitu WhatsApp saya, tapi udah teman-teman tahu ada pribadi WhatsApp saya, jangan WhatsApp saya lagi dong teman-teman. Karena saya udah nggak bisa balas WhatsApp teman-teman. WhatsAppnya kadang-kadang sekali dibuka udah 3.000, 4.000 gitu. Saya lihat Niko punya malah 10.000 gitu. Saya nggak ada apa-apanya gitu teman-teman ya. Iya teman-teman, saya juga ya kenapa sih bisa terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita mulai inden itu kan di Oktober ya teman-teman. Saya mau cerita ini supaya kita sama-sama ngerti teman-teman. Kita mulai Oktober, September itu inden, tapi masih under control lah ya 2 minggu. Nah teman-teman, waktu Desember itu saya udah mulai ngeri nih. Naiknya aneh banget, sangat luar biasa. Kita di tahun 2020 teman-teman. Kita bisa dibilang waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang lah ya yang ahli di MLM lah ya, yang expert di MLM. Saya ngobrol, katanya wah EFC benar-benar luar biasa. Cuman selalu semua orang bilang hati-hati Pak, katanya. Kalau apa yang tinggi, pohon yang tinggi itu anginnya sangat kencang. Semua orang ngomong seperti ini dan saya ketawa-tawa aja. Kita lewatin waktu itu hebat banget ya tahun 2020. Kita dengan bangganya, wah EFC bisa dibilang kita masuk dalam top 3 MLM di Indonesia loh teman-teman. Ini saya ngobrol-ngobrol sama expert ya. Dia bilang ini kita udah ya yang salah satu fenomena yang luar biasa teman-teman gitu ya. Kita masuk ke tahun baru, hampir masuk tahun baru gitu kan, biasalah kalau masuk tahun baru biasanya saya sama Helen biasanya doa dan merenung gitu teman-teman. Karena saya tahu teman-teman di AFC ini yang luar biasa bukan saya, bukan manajemen, bukan leader-leadernya hebat, tapi yang luar biasa di AFC adalah Tuhannya teman-teman ya. Kenapa teman-teman saya bilang Tuhannya? Karena benar-benar saya nggak ada background MLM sama sekali, jadi I don't know what to do teman-teman sebenarnya. Cuman secara luar biasa ini ajaib naik gitu. Nah waktu di awal tahun teman-teman saya sempat merenung gitu, apa ya yang akan menjadi tema 2021 gitu. Of course akan jauh lebih besar, jauh lebih gimana, lebih cepat gitu. Tapi kita dapatnya tuh level up gitu. Nah, waktu kita dapat level up ini, saya pikirkan, wah lebih lagi ke dimensi yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, mungkin lebih besar lagi. Kita bahkan sempat kemarin Gor Saparua, GBK, GBK itu. Kita bilang mungkin the next level adalah GBK karena hanya hitungan jari. Gor Saparua itu butut banget di Bandung, kecil ya teman-teman ya. Sorry. GBK itu hanya hitungan jari. Ada 3 MLM yang pernah mengadakan acara di sana dan kita tuh sudah benar-benar set untuk ke sana dan kita pikir next level tuh seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi waktu sebelum masuk tahun baru itu Bu Helen dapat mimpi teman-teman. Mimpinya lucu gitu. Ini cerita aja nggak apa-apa ya teman-teman. Gak usah di video-videoin lah. Itu ada di Zoom live. Udah nanti nonton lagi. Percuma saya jadi kagok ceritanya. Karena honestly, jujur ya teman-teman, saya agak trauma, saya agak panik sama yang video-video yang teman-teman sebarin di online. Nanti saya cerita juga kenapa gitu ya. Nah, teman-teman, di awal tahun, mau masuk tahun, saya dan Bu Helen dapat mimpi. Mimpinya saya ditendang kuda itu. Saya dan Oba itu teman kita yang di Jepang, kita ditendang kuda gitu. Ditendang kuda, saya bilang apa maksudnya? Ditendang kuda, muka saya merah, muka Oba ini juga yang orang Jepang merah dia bilang. Tapi Oba menangis, saya ketawa-tawa. Saya pikir wah apa sih, cuma ketawa-ketawa aja kan. Oh berarti nggak ada masalah lah, aman, tenang gitu ya. Nah begitu itu kita waktu itu bingung mau ke Jepang. Tiba-tiba Jepang tuh kayak susah banget untuk berangkat, apa sih kayak mau tutup, mau buka, mau tutup, bahkan orang Jepangnya bilang jangan datang dulu deh, ini Jepang lagi nggak stabil dia bilang. Itu mau tahun baru kan, terus si orang Indonesianya agentnya bilang Pak kalau mau pergi sekarang, nanti Januari sudah nggak bisa pergi lagi, karena saya dapat visa khusus teman-teman diurus oleh AFC untuk visa bisnis gitu kan. Sekarang kalau mau berangkat sebelum tahun baru, cuma kita pikir-pikir sekolahan anak saya sekolah di Jepang juga.
kita baru ngomong mau ke Jepang, anak saya langsung dipanggil, nggak boleh datang. Kalau datang tidak boleh ketemu segala macam, di briefing saya ditelepon, tidak boleh datang ke Jepang, tidak boleh datang ke sekolahan itu, nggak boleh berkunjung. Pokoknya kalau ketahuan anak Anda bisa di-expel kalau ketahuan ngunjungin gitu. Nah, tadi kan saya sudah setting, kita ketemu aja di mana pura-pura gitu kan, nggak ke sekolahnya tapi ketemu di mana gitu kan. Ternyata sekolahnya tahu, dia bilang nggak boleh gitu. Nah, di situ saya pikir, oh kalau nggak ketemu, terus orang Jepang juga pabrik bilang, orang yang dari Tokyo tidak boleh masuk ke pabrik Shizuoka gitu katanya. Pokoknya kalau kamu mau datang ke Tokyo boleh, mau tulis-tulisan boleh. Tapi kalau ke pabrik tidak boleh, dan tidak boleh ketemu orang AFC sama sekali. Kata saya, kalau gitu ngapain saya ke Jepang? Soalnya begitu ke Jepang kan ada 2 minggu karantina. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu nggak teman-teman? 2 minggu karantina di Jepang itu benar-benar strict. Kita katanya masuk hotel, di kuncinya nggak dikasih, jadi kita di kamar dikasih makan itu, dan mesti bayar kira-kira 20 juta untuk karantina, tapi kita kayak di penjara gitu. Ada orang beberapa YouTube saya lihat sampai stres gitu, orang-orang sampai mau gila gitu. Akhirnya ada yang memilih pulang juga ada gitu teman-teman. Nah kata saya, ngapain saya 2 minggu karantina? Akhirnya kita waktu itu pilih ke Bali teman-teman. Ya udah deh kita liburan ke Bali aja. Nah waktu itu sempat ngobrol-ngobrol, ketemu Agus ya, ketemu Dokter Yudi. Dokter Yudi juga menunjukkan kerajaannya di atas gunung ya dok ya. Wah Dokter Yudi udah punya gunung lah sekarang loh, Usido kita. Bahkan sekarang udah naik gunung, jarang turun gunung. Kalau ada apa-apa katanya diwakilkan ke Agus ya. Agus yang hadapin jalur komando. Nah udah. Nah, saya masih waktu itu Bu Ellen kan dapat mimpi itu ya. Saya pikir ya udahlah cuman ini aja gitu ya, warning. Dan kita sampai akhir tahun kita benar-benar dapetin tema kita adalah the next level, teman-teman. Nah, pulang dari Bali itu kita pikirkan, udah siap jalan lagi nih, kita mau gini. Bahkan kita sempat meeting Kazoku terakhir itu kita ke GBK teman-teman. Kita foto-foto, kita so hype, spiritnya so high gitu ya teman-teman ya. Dan kita mau ke Dubai juga teman-teman. Nah tiba-tiba, ya ini yang kita mau belajar teman-teman ya. Tiba-tiba di awal tahun itu, waktu itu kita sempat mau kerja sama seorang dokter dan lain-lain gitu ya teman-teman. Tiba-tiba adalah kita bilang ke leader, teman-teman kita mau kerja sama dokter A ini gitu. Nah waktu mau kerja sama dokter A ini, tiba-tiba adalah member yang cerita-cerita di luar yang sudah diceritakan. Kita cuma bilang kita mau kerja sama, belum kerja sama. Tiba-tiba member ini bilang, wah sudah, dokter ini sudah mencoba ini, cocok, dokter ini sudah ini mau bekerja sama secara gratis dan lain-lain. Akhirnya kita bingung, tiba-tiba dokter ini pergi dari grup ini. Loh, kok kenapa? Nah, tiba-tiba terjadilah masalah, teman-teman. Dan teman-teman semua tahu ya, kita kan punya masalah waktu itu sama dokter ini. Nah, untungnya kita sudah selesaikan sekarang, jadi sudah tidak ada masalah lagi, teman-teman. Tapi dari situ itu baru kayaknya saya merasakan tendangan pertama gitu loh. Loh, kok jadi begini ya, jadi complicated. Dan dia teman-temannya sangat banyak gitu. Jadi mulailah dari dia posting satu cerita, karena banyak dalam tanda kutip kompetitor juga ikut lihat gitu ya komentarnya, digoreng teman-teman, pakai media, pakai sosial media itu digoreng, bahkan kita dapat ada buzzer yang digerakkan itu. Kalau nge-like komentar ini dibayar 5.000 tapi follower Anda harus gini-gini, kita dapat gitu. Kita juga bingung, wow, sampai segininya mau ngegoreng cerita ini ya. Sampai waktu itu ceritanya tren masuk ke Line Today teman-teman. Saya sampai kaget gitu, buset deh ceritanya. Jadi mulailah semua orang-orang bicara apa aja jelek tentang AFC itu di awal tahun tuh, kayaknya semua kompetitor langsung ke sana. Wah ini rame, digoreng. Dan itu semuanya kalau kita lihat, ya orang ini lagi yang menggoreng gitu kan ya. Ternyata ceritanya nggak berakhir di situ teman-teman. Karena menjadi tren, ya kita sempat dipanggil oleh BPOM juga teman-teman. Di awal tahun bermasalah, dibilang kita nih overclaim. Loh saya bilang, Bu ini kan bukan kita, ini member. Oh tapi katanya masa saya mesti pergi nangkapin member satu-satu? Ya kamu lah importirnya, kamu yang handle. Nah jadi di awal tahun kita ada masalah dengan para dokter, ada masalah dengan kompetitor, teman-teman ya. Terus tiba-tiba ada lagi masalah dengan BPOM, tapi semuanya sudah selesai teman-teman ya. Kita kan ada PR teman-teman, waktu ada masalah BPOM kita dikasih PR. PR-nya adalah apa? Member tidak boleh overclaim, dan kita selalu bilang kok, komitmen kami, memang Jepang pun sudah bilang begitu. Bahkan kemarin Jepang hubungin saya, wah kamu luar biasa. Kita sekarang ada divisi loh teman-teman, divisi cyber AFC. Kerjanya apa? Kita monitor semua, kalau Anda bilang ini obat atau bisa menyembuhkan apa-apa, kita akan tegur dulu teman-teman.
tegur biasanya di take off, rata-rata banyak take off. Cuma kalau ada yang nakal, nah itu kita akan kasih surat teguran gitu teman-teman. Nah itu juga kita ceritakan ke Jepang dan mereka bilang, wah kami apresiasi ini. Kenapa katanya? Kalau musuh kita di MLM adalah nomor 1 undercutting, kita semua udah tahu itu teman-teman ya. Tapi dia bilang katanya, overclaim itu juga bisa membuat perusahaan nyungsep. Kenapa overclaim ini bahaya teman-teman? Overclaim waktu teman janji ini bisa ngobatin penyakit ini, tapi waktu kenyataannya nggak ini, orang bisa kecewa teman-teman. Nah jadi di situ kita sekarang sudah sedang sempat dalam tanda kutip dalam binaan BPOM gitu ya. Ini boleh, ini nggak boleh, Anda harus lakuin ini, PR itu saya lakuin semua teman-teman. Nah akhirnya kita tinggal kemarin sudah ngobrol, kita sudah hampir selesai lah teman-teman. Pokoknya binaannya sudah selesai teman-teman. Tinggal tanda tangan aja SP3 gitu, udah nggak ada masalah teman-teman. Nah itu saya pikir, wah ini ada masalah lagi. Terus ada lagi teman-teman, member, ini nggak apa-apa ya, ini kan family, kita cerita aja ya teman-teman ya. Tiba-tiba kita dapat surat panggilan dari OJK teman-teman. Belum selesai masalah ini, ada lagi panggilan OJK. OJK bahwa ada grup yang memanggil dirinya bank of titik-titik AFC. AFC lagi yang dipanggil. Wah kata saya, ini bukan saya Pak. Iya katanya, kita kan nggak mungkin nangkepin orang-orang. Ini kata saya, wah ini bener-bener nih. Pesan-pesan itu tiba-tiba yang tadinya di tahun 2020 yang kita, wah so strong, kita so proud to be an AFCer gitu ya. Kita yang kayaknya unstoppable, semua orang kayaknya gimana gitu ya. Unstoppable bener-bener teman-teman, kita unstoppable. Nah tiba-tiba datang hal-hal seperti ini gitu ya teman-teman ya. Dipanggil tuh sama OJK, ada surat panggilan dan surat panggilannya serem banget. Ada direktur serse kriminal Bareskrim ini itu panjang banget. Ada OJK, ada bank, ada SWI, ada ini, dan kita tuh kayaknya ada apa sih money game tuh tiba-tiba ada AFC gitu satu samurai ada banknya, bank titik. Iya, bang titik-titik AFC gitu kan. Waduh, kata saya. Ini saya lagi fokus ini, mana pesawat lagi bikin pusing. Dan itu bertubi-tubi. Untungnya teman-teman, mereka waktu kita jelaskan bahwa, hey Pak, ini bukan kita dan kita akan tertibkan, ya sudah selesai sampai di situ teman-teman. Bahkan untung kita punya teman, ini ya, Ketua AP2LI, Pak Andrew itu benar-benar tolongin kita, bimbing kita, dibantu. Bahkan dia sempat takutin saya teman-teman. Selesai masalah itu, saya bilang, Mike, saya lagi banyak banget urusan. Mike yang maju ya, karena Mike ini kan orang bank dan orang itu udah Mike yang maju. Waktu itu ternyata sidangnya cuma 10 menit teman-teman, nggak seserem itu 10 menit. Oh ya udah selesai, yang penting kamu komitmen ya, si bank ini harus ganti nama, udah itu aja selesai ya, udah senang gitu. Besokannya si Pak Hendro telepon, Ernest, tadi ketua itu adalah salah satu divisi kepolisian menelpon, dia bilang, ini sudah kami cari lama nih katanya AFC ini gitu. Wah saya udah deg-degan lagi, ada apa lagi Pak? Ada apa lagi? Ini yang kami cari ini udah lama nih. Ternyata binaan Bapak ini. Oh iya Pak, kata Pak Andrew. Ada yang bisa dibantu? Apa Pak yang bisa kami bantu? Iya, ini direktur kami ini pakai nih yang ini ucuk-uci ini. Dia bilang, cari barang yang nggak ada. Dia. Tolong coba ini segera kirim gitu. Jadi saya cobalah cari. Siapa yang punya? Cepat kasih kirim. Ya kata saya, jangan gitu dong Pak, saya bilang Pak itu, jangan gitu dong Pak, saya udah panik setengah mati gitu. Ngomong aja sih direkturnya mau ini ceritanya ini sudah dicari-cari. Iya Pak katanya, soalnya saya juga udah ngeri Pak waktu ditelepon seperti itu. Pikir ada apa lagi gitu kan. Nah di situ saya mulai sadar teman-teman ya, oh ternyata tendangan yang Ibu Helen mimpi itu ternyata benar-benar saya sangat berasa gitu teman-teman ya. Oh ternyata, dan saya ngerenung gitu teman-teman. Tiba-tiba Jepang beneran close. Waktu itu sempat close itu Januari ya kalau nggak salah ya. Januari dia benar-benar shutdown, tutup, tidak bisa masuk turis sama sekali. Mau itu visa atau visa apa, dia tutup sampai Februari. Dia bilang pertama sampai Februari 8. Tiba-tiba di-extend lagi sampai Februari berapa itu? Baru beberapa seminggu yang lalu kalau nggak salah dibuka itu teman-teman. Nah, jadi kan saya mendengar juga banyak gosip gitu teman-teman ya. Ya kan kalau lagi begini teman-teman, hal negatif itu wajar lah, orang kecewa, orang marah dan mengatakan hal-hal yang nggak benar ya, nggak seharusnya dikatakan gitu teman-teman. Jadi banyak yang cerita ke saya bahwa wah
kita di perusahaan ini katanya ambil duitnya, diinvestasikan dulu, ditunggu, baru dibayar produknya. Saya bilang, aduh sedih banget ya kalau kayaknya perusahaan kita kere banget. Teman-teman, saya mau cerita teman-teman. Produk kita tuh sudah bayar sampai bulan April. Jadi dan kita pesennya super banyak teman-teman. Jadi waktu sekarang ini kenapa bisa terjadi gitu teman-teman ya. Sampai barang ini nggak ada sama sekali selama hampir sebulan ya teman-teman ya, benar ya. Sebenarnya barangnya ada. Dan waktu itu Jepang tuh juga panik katanya. Ernest Sang dia bilang, ini katanya barang ini kita tuh tetap bikin, kita nggak bisa stop bikin. Karena kalau kamu kita stop bikin, nanti waktu Jepang dibuka baru mau bikin terlambat dia bilang. Jadi dia bilang kita tetap bikin, semua bikin, tapi ada masalah katanya. Storage-nya nggak muat dan you know Japan ya, everything is expensive dia bilang. Kita mesti sampai sewa gudang katanya. Dan gudang itu tuh mahal sekali gitu. Dia bahkan sempat gimana kalau kamu yang bayar? Kata saya, nah. Please, por favor gitu kan. Jangan dong Pak. Makanya kita tuh benar-benar sudah apa sih namanya di Indonesia ya ini kan sudah pakai pesawat segala macam mahal teman-teman gitu ya. Kalau suruh cas lagi, tapi dia bilang aduh gimana ya, soalnya kita juga ini bukan cuma rugi gitu, ini benar-benar membuat perusahaan minus dia bilang, bukan nggak ada untung sama sekali. Gimana ya, storage ini sangat mahal di Jepang. Cuman dia bilang dia cari cara. Terakhir dia kabarin ya udah kita absorb cost-nya nggak apa-apa. Tapi yang penting katanya kita anggapannya ini support Indonesia katanya gitu teman-teman. Itu barangnya benar-benar teman-teman kalau sudah ada kan yang pernah ke pabriknya ya. Itu katanya kita butuh 3 kali itu untuk nyimpen barang kamu dia bilang karena nggak ada pesawat. Kita waktu itu udah booking kapal, kita pikir ya udah paling telat 2 minggu. Tiba-tiba kapalnya cancel teman-teman. Waktu kapalnya di cancel kita panik mau kirim pakai apa lagi nih, pesawat ada, cuman nggak banyak teman-teman. Apa sih kalau lihat beritanya itu bikin panik. Pesawat Jepang itu ada dua pesawat Jepang katanya cancel sampai 50% flight katanya. Soalnya nggak ada poinnya untuk tetap pergi gitu. Mereka maintain itu supaya tetap jalurnya terbuka keberangkatannya, tapi nggak ada untungnya kalau mereka keep flight ini. Jadi beberapa sudah di cancel. Kita juga makin panik baca berita. Aduh mah gimana gitu. Terus mulailah bergosip. Wah kita bermasalah sama BPOM-nya dicabut ini. Pak, saya tenang aja Pak, kita memang sempat bermasalah Pak, tapi bukan dicabut, kita dalam binaan gitu, kita nggak boleh overclaim dan itu tidak ada hubungannya gitu loh dengan produksi di Jepang, dengan mengirim barang ini karena beberapa hal yang berbeda tapi kenanya sekaligus gitu loh. Nah di situ udah ada mulai ngerti gitu ya. Terus ada lagi yang duitnya gitu dibuat buat beli ini beli apa sih kantor lah inilah itulah, jadi nggak ada duit lagi kita untuk beli barang Pak. Saya bilang enggak Pak, kita udah lunas semua barang, tinggal dikirim aja gitu, tenang aja. Beda teman-teman dengan kita misalnya toko kecil gitu ya, ngambil di Mangga 2 atau apa bawa sini, nggak ada duit itu enggak teman-teman. Kalau ini kontrak teman-teman, kita udah bilang kita butuh 200.000 box per bulan per item. Itu berarti kita bukan cuma ngomong gue mau segini ya, itu kita harus bayar teman-teman, bayar duluan gitu teman-teman. Nah satu item 200.000 box kali 3 udah 600.000 itu teman-teman ya. Jadi itu segitulah kira-kira barang yang kita ini. Nah yang kita komit gitu teman-teman. Jadi bukannya apa sih, ini ada duit nih, gue mau ngeteng dulu, nggak bisa gitu teman-teman. Semua harus ini. Nah pokoknya Jepang ini benar-benar masa COVID ini mereka juga kesusahan dari transportasi, dari biasanya banyak orang asing yang bekerja bisa membantu gitu. Sekarang nggak ada orang asing sama sekali. Tadinya ada orang Filipina, ada orang Thailand, ada orang dari daerah-daerah yang membantu kerja di Jepang karena labor di Jepang kan sangat mahal. Nah, sampailah dengan hari ini teman-teman ya. Dan saya kemarin waktu dapat kabar gembira itu, dia bilang sudah buka Pak. Kita langsung book tuh pesawat berat gitu. Karena kalau nggak cepet-cepet itu rebutan. Terus adalah beberapa member yang perhatian sih teman-teman ya. Perhatian dan care. Dia bilang, Pak saya punya perusahaan logistik nih Pak. Mungkin Bapak bisa hubungin. Ini orang punya channel Garuda dan lain-lain. Ada yang bilang, Pak ini Pak ada pesawat Hercules. Pakai Hercules saja. Saya mau bilang kadang-kadang nggak enak juga ya.
Hercules mungkin sampai Thailand jatuh di habis bensin teman-teman. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa gitu, nggak bisa kita ada misalnya, oh ini ada charter pesawat, ini, terima kasih untuk masukannya. Cuman freight yang kita pakai itu adalah salah satu perusahaan freight terbesar di Jepang. Jadi kita udah nggak ikutan ngebuk-ngebuknya, itu orang Jepang semua yang ngatur. Kita taunya terima gitu. Nah dia cuman kasih kita rates. Oke, segini mau nggak gitu? Ini mau nggak? Kita waktu itu nggak usah lihat rates lagi, semua ambil. Nah makanya sekarang barang tiba-tiba datang banyak gitu kan teman-teman. Nah sekarang barang sudah ada teman-teman ya, tinggal tunggu keluar. Biasa kalau banyak-banyak gitu kan adalah periksa ini, periksa itu, dan kita lagi viral, itu santai aja teman-teman. Yang penting barangnya sudah datang teman-teman ya. Dan mudah-mudahan, kita kan namanya juga sudah usaha dan kita lihat situasi dan kondisi lapangan. Nah besok ini katanya ya 99% lah mudah-mudahan gitu ya. Nah, dan kita sudah mulai bisa berjalan lebih lagi. Tapi teman-teman, itu the whole story-nya teman-teman ya. Tapi saya tahu teman-teman selama 2 bulan ini pasti sulit teman-teman ya. Pasti teman-teman semua dimarahin. Ada yang butuh produk nggak bisa minum gitu. Ada yang pasti kalian dianggap penipu, kembalikan uang saya, dan lain-lain itu pasti banyak ya. Aduh teman-teman. Iya. Saya tahu teman-teman, I know the feeling teman-teman. Dan mungkin kalian pun mengatakan hal yang sama ke kami. Gimana sih AFC nggak bertanggung jawab? Nah, saya teman-teman, saya setiap malam juga kadang-kadang suka nangis gitu ya, mikirin. Saya nggak mikirin orang yang sudah duitnya banyak gitu teman-teman. Yang banyak loh leader yang nggak apa-apa kok, nggak masalah. Kami kuat pak. Dalam hati saya, lo kuat, bonus lo gede gitu. Tapi kan, tapi teman-teman. Kalau Bu Sido, tenang Pak, tenang, kita nggak kemana. Duit lo udah banyak bro. Cuma yang bercanda ya, bercanda Anita. Nah, tapi teman-teman saya jujur saya setiap kadang-kadang saya suka nangis. Tanya Helen, saya suka kebangun jam 2 gitu. Jam 2, jam 3 saya suka kebangun gitu. Saya suka mikirin gitu. Gimana ya orang yang sudah komit hidupnya dia serahin untuk di AFC teman-teman ya. Dia udah bilang saya mau tinggalin apalah. Mungkin itu jobnya dia atau apa gitu ya. Dan dia bilang, oh saya udah dapat income di sini, saya mau hidup saya berubah di sini. Itu kadang-kadang saya suka mikirin di malam hari, saya suka doa itu, aduh Tuhan, jangan permalukan kami Tuhan, tolong bantu gimana caranya. Saya yakin pasti ada caranya, Pak Tuhan pasti bisa bantu kami buka jalan di saat tiada jalan. Itu saya doa setiap hari, tiap malam begitu teman-teman. Sambil kadang-kadang saya mikir, apalagi yang bisa dilakukan ya? Apalagi yang bisa dilakukan itu? Karena benar-benar tidak bisa lakukan apa-apa teman-teman. Pesawat nggak ada, kapal nggak ada. Nah, tapi satu itu teman-teman ya, kadang-kadang saya suka kecewa juga itu setelah berapa, ini kan 2 bulan ya, kadang-kadang 1 seminggu kita doa dapat inspirasi, saya suka dengerin motivasi gitu teman-teman ya, kadang-kadang ya lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah gitu teman-teman, tiba-tiba dapat sesuatu yang bikin saya lift semangat gitu. Tapi ini pasti ada jalan, pasti Jepang bisa buat sesuatu, pasti government-nya buka. Soalnya kan dia bilang, pinter nih government Jepang juga. Tutup sampai tanggal segini, besok di-extend lagi. Wah ini kayak promo kita nih, di-extend lagi. Loh gimana ini? Kita kan juga otomatis, kita juga janji kan, iya mudah-mudahan segini, tahunya mundur lagi. Wah ada yang bilang di grup bagaimana nih AFC ini, wah kacau nih. Ya saya terima gitu. Saya teman-teman, saya yang paling saya sedih adalah waktu teman-teman yang baru mulai gitu ya. Saya sedih banget hati saya untuk kalian gitu. Saya tahu dan waktu ada yang marah-marah ke saya pun ada gitu ya. Gimana? Marahnya sopan tapi kalau marah ke Niko beda katanya. Marahnya masih maaf Pak kalau boleh begini. Iya Bu. Tapi teman-teman satu hal ya. Tadi Niko juga sempat cerita. Sebenarnya kalau downline kita marah atau kecewa mengatakan hal-hal yang sangat tidak baik gitu teman-teman. Kamu penipu. Sebenarnya mereka cuma butuh didengerin aja sih teman-teman. Kita jangan menghindar teman-teman. Just terima aja. Oke, ya maaf ya. Kita usahakan yang terbaik. Tahu nggak waktu setelah mereka butuh tempat sampah sih teman-teman. Mereka tuh kan juga ditekan di bawah gitu. Jadi mereka butuh tempat output. Dan kita cuma dengerin aja sih. Iya Bu, masalah gini, kondisinya begini. Habis itu mereka semangat lagi. Iya Pak, baik saya semangat lagi gitu. Iya.
Udah ya, jangan telepon saya lagi, jangan WhatsApp saya lagi, ceritanya ntar WhatsApp saya pribadi. udah banyak banget WhatsApp, gak bisa kejawab teman-teman. Tapi teman-teman gitu ya, ini malam hari ini memang kita bikin nggak terlalu rame gitu ya, kita batasin supaya leader-leader aja supaya kenapa? Saya mau cerita ini supaya Anda tahu bagaimana menghandle-nya. Waktu ada downline marah, kecewa, bahkan dikejar, dianggap penipu, udah dengerin teman-teman, dengerin. Oke, maaf ya, ini perusahaan begini-begini. Mereka akan semangat lagi. Bahkan Niko sempat bilang, dulu kita lebih parah dari ini teman-teman. 3 bulan nggak ada barang. Nih tanya Anita, 3 bulan lebih parah. Sekarang 2 bulan nih, 3 bulan nggak ada barang. Tapi ada yang pergi, ada yang kecewa, ada yang tetap semangat. Yang kecewa waktu barang ada lagi, balik lagi teman-teman, tenang aja gitu. Nah, ya, tapi ini bukan alasan. Saya benar-benar minta maaf sekali lagi teman-teman ya. Cuman saya mau katakan satu hal sebelum tutup, bahwa yang penting itu kita tetap mengucap syukur teman-teman. Dalam keadaan apapun kita harus tetap mengucap syukur. Karena cuman di situ kekuatan kita gitu. Waktu kita mengucap syukur teman-teman, waktu kita dalam emosi, marah, kecewa, sakit hati, seperti tidak ada jalan lagi. Tapi waktu kita ngelihat, kita masih punya kesehatan, kita masih ada tabungan, gitu. Kita masih punya rumah yang baik, kita punya kendaraan. Apalagi sih yang kurang teman-teman? Kita masih punya produk yang laku teman-teman. Ini masalahnya bukan produk yang laku, barangnya nggak ada gitu dan dicari-cari orang. Itu tuh hal yang harus disyukurin teman-teman. Banyak loh di luar sana. Barangnya segudang-gudang, ini kapan barangnya habis nih, udah gue promoin 50%, buy one get one, apa nggak laku-laku juga teman-teman. Itu lebih sedih menurut saya ya, kondisi seperti itu lebih sedih. Tapi kita apa? Kita masih punya user base, kita masih bisa begitu barang dia langsung jalan lari lagi teman-teman, tenang aja gitu. Nah, next one-nya adalah kenapa kita bilang ini adalah next level kita. Next level kita di sini teman-teman. Waktu kita dalam keadaan seperti ini, saya bersyukur punya leader-leader seperti Anda ini. Kenapa saya? Nah, kenapa malam hari ini cuma orang-orang pilihan yang datang ya. Maksudnya ranking achiever. Karena saya mau mengucap syukur leadernya adalah Anda semua gitu teman-teman. Coba kalau leadernya orang lain, mungkin ceritanya berbeda teman. Mungkin kantor kita sudah pecah gitu, sudah di demo, ada kan yang orang kembalikan uang saya, yang gitu kan, ada yang gitu kan. Mungkin sudah seperti itu gitu. Tapi ini leadernya semua dewasa, semuanya baik. Nah, pada konklusinya adalah AFC itu bukan Otsukushi, bukan Subarasi, bukan SOP. AFC adalah Anda, AFC adalah kita sama-sama. Itu teman-teman. Jadi produknya adalah Anda. Kita udah punya secret formulanya teman-teman. Kita sendiri gitu loh. We are the product gitu teman-teman ya. Jadi saya di manajemen mengucap syukur juga. Boleh kenal sama saudara. Boleh berjuang bersama-sama saudara. Ini kita satu kapal loh teman-teman. Ingat the next level itu apa? The next level itu kita mulai tidak lagi overclaim, tidak lagi jual di bawah harga teman-teman. Karena kita satu kapal teman-teman. Jangan pakai bahasa-bahasa yang sembarangan. Jangan ngetek-ngetek orang yang gak jelas gitu. Oh, si artis ini pakai nih. Wah, dia merasakan manfaatnya dan dia gini, dia member, dia bonusnya sudah segini. Nanti artis yang lihat, kayaknya gue cuma pegang doang nih. Wah, kena lagi. Satu orang berbuat sembarangan teman-teman. Kita semua yang kena efeknya gitu teman-teman. Jadi the next level kita adalah kita naikkan integritas kita teman-teman ya. Nah di masa-masa seperti ini teman-teman, kayak kemarin nggak ada barang, jangan spend waktu dengan orang-orang negatif. Jangan spend waktu biarin amarahnya kita naik gitu teman-teman. Saya juga, karena saya mengalami teman-teman, saya juga manusia, saya juga sempat marah, kecewa. Saya marahnya nggak tahu sama siapa lagi. Saya nggak tahu saya marah sama diri sendiri gitu kadang-kadang gitu ya. Saya suka kesel gitu kadang-kadang, jujur aja teman-teman ya. Kita bilang AFC waktu didiriin adalah untuk merubah hidup banyak orang gitu. Tapi waktu seperti ini terjadi, banyak orang yang mau melempari saya batu juga dalam tanda kutip. Tapi ya, maksudnya begini. Tapi saya bilang bersyukur aja masih ada mereka. Coba kalau nggak ada mereka gimana gitu. Terus di situ yang saya tadi dapat bahwa AFC itu sebenarnya bukan produk. AFC adalah kita semua gitu teman-teman ya. Tadi mau ngomong apa ya? Kok ke situ lagi? Oh iya, kita tuh dalam satu kapal ya teman-teman ya. Jadi kita,
menaikkan integritas. Jadi waktu ada masalah seperti ini teman-teman, jangan kita ikutin emosi kita, amarah kita, kecewa, jaringan di bawah sudah goyang, terus kita mulai ngomong, alah udahlah males lah, jaringan udah nggak ada yang percaya dan lain. Justru ini waktunya teman-teman. Ingat AFC tadi adalah produknya adalah Anda. Datengin dong, yang nggak semangat datengin, dengerin. Kenapa? Ini justru waktunya kita introspeksi dan kita pergi ke bawah sana dan kita pegang. Ingat di AFC no one left behind itu. Jangan Anda berdiri di sini nanti terima bonus, tapi yang di bawah ketinggalan. Ini saatnya rangkul teman-teman. Rangkul dan buat mereka bisa sukses, dengerin mereka waktu mereka sakit hati, waktu mereka capek, waktu mereka sudah nggak semangat, semangatin lagi. Ada leader yang hubungin saya, ini leader besar. Wah Pak, jaringan udah ambrol nih Pak, nggak ada yang semangat lagi. Saya bingung gimana. Terus Niko bilang, saya bilang, Nik, ini kasihan Nik, orang ini Nik. Gini. Alah Pak, katanya nggak usah dengerin lah, orang saya sama leadernya kok. Ini lagi ngobrol di rumah saya gitu. Nah, kadang-kadang leader cuman apa sih, dengerin tapi nggak mau turun gitu loh. Ayo dong turun, kan lagi COVID Pak itu. Tapi ada lucu, Niko juga cerita ada gini. Ayo kita pergi ke sini ini Nik titip ya jaringan. Ayo dong pergi dong, kita pergi bareng-bareng keluar kota itu. Kan lagi COVID. Loh, tapi kok saya pergi saya disuruh ketemu, gimana sih ini leader kayak kira-kira. Oke, it's manusiawi dong, it's manusiawi, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kita mulai ubah gitu teman-teman. Karena ingat waktu Anda achieve sesuatu, Anda dapat bonus, itu Anda punya tanggung jawab moral untuk membawa downline Anda juga sukses. Nah gitu aja teman-teman, semoga nggak bosan. Cuman saya mau panggil Mike dan Niko ke depan sebentar yuk. Nah, lagunya matiin. Ya, oke. Kita cuman mau bilang teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Kami benar-benar AFC Manajemen mau minta maaf atas semua yang sudah terjadi selama 2 bulan proses kita go to the next level ini teman-teman. Yang kita nggak ada yang nyangka bisa seperti ini ya teman-teman ya. Kami atas nama manajemen kamu mau minta maaf kepada Anda semua dari dalam hati kami yang terdalam. Maafkan kami ya. Dimaafin nggak? Jangan telepon lagi ya, jangan WhatsApp lagi ya. Oke, thank you semua. God bless you.